Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Lestari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru yang mengajar di TK SD Punti. Adapun aksi nyata yang telah saya lakukan di lembaga sekolah saya telah saya tuangkan dalam dokumentasi berikut ini. Biasanya kita membuat peraturan ya, punya sekolah membuat peraturan. Nah ini kita akan mencoba mengajak anak membuat keyakinan Tuhan sendiri. Jadi peraturan Tuhan itu diganti dengan keyakinan Tuhan. Nah dengan keyakinan Tuhan itu nanti akan muncul budaya-budaya positif yang dilaksanakan oleh anak sendiri. Nah itulah tadi yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru. Jadi saya ingin bersama-sama dengan guru yang lain menciptakan budaya positif dengan mengajak anak membuat keyakinan Tuhan seperti itu kita. Jadi saya ingin minta izin kepada kita untuk mengadakan sosialisasi budaya positif itu seperti itu. Oke, waktunya kapan bulan Pak? Nah, saya insya Allah inginnya itu mengadakan sosialisasinya di hari Sabtu ini Bunda. Jadi menurut Bunda bagaimana? Apakah Bunda ada waktu? Ya Bunda. Ya, kalau untuk sosialisasinya bagus ya Bu. Semangat ya Bu Guru ya. Nah ini waktunya Bunda sebetulnya berapa lama? Untuk sosialisasinya sih 1 hari ya Bunda ya. Jadi itu nanti saya akan menerangkan apa itu sebenarnya budaya positif dan apa itu keyakinan Tuhan dan bagaimana untuk intinya nanti itu sebagai apa seperti itu. Jadi di situ nanti saya akan menjelaskan kepada guru. Oke, baik. Berarti Sabtu minggu ini
dari sekolah ya Bunda memakai infocus sama proyektor sama layar untuk proyektornya juga ya Bunda. Jadi biar guru-guru langsung nampak apa yang akan saya jelaskan. Boleh, nanti kita kondisikan di hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu ini jam Insya Allah pagi sudah dari pagi sampai selesai sekitar jam 8. jam 8 ya. Dimulai jam 8. Nanti kita informasikan kepada Oke baik Bunda, terima kasih Bunda sudah mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi tentang budaya positif dengan menerapkan keyakinan sholat. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah PKSD Putri yaitu Bunda Sabrina SPD MPD dan rekan-rekan Bunda Guru TKSD Putri yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk dalam kegiatan kita, yaitu pada hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan tentang budaya positif, di mana kita akan menciptakan budaya positif itu dengan keyakinan sholat. Nah, sebelum itu Bunda-Bunda, kira-kira apakah yang dimaksud budaya positif? Nah, kira-kira menurut Bunda-Bunda budaya positif itu apa sih? Kebiasaan yang bagus yang kita laksanakan dalam kelas, misalnya seperti budaya antri atau berjalan-jalan kelas. Oke, baik Bunda Cici. Ya, budaya positif kalau menurut Bunda Cici tadi katanya yaitu kebiasaan baik, karena budaya berarti kebiasaan yang biasanya kita lakukan. Nah, benar, budaya positif itu bisa dikatakan sebagai implementasi penerapan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya sehingga memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita atau bagi kehidupan orang lain. Nah, itulah tadi budaya positif. Nah, budaya positif ini akan kita bentuk di sekolah kita dengan cara membuat keyakinan sholat. Nah, seperti apa sih cara kita membangun budaya positif itu nantinya dengan menerapkan keyakinan sholat. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dulu. Jadi awalnya untuk membangun budaya positif, pastinya kita sebagai lembaga sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dulu, yang aman serta nyaman bagi murid-murid kita, sehingga anak-anak dengan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga nanti anak akan mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka belajar, kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada pun salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang strateginya, yaitu bagaimana bentuk disiplin yang kita jalankan di sekolah. Nah, saat bunda-bunda guru mendengar kata disiplin, kira-kira itu apa disiplin itu? Kalau dari budaya positif sekarang disiplin, kira-kira disiplin itu apa sih? Nah, kalau saya mendengar disiplin itu berarti aturan. Nah, biasanya disiplin itu aturan, peraturan. Nah, kira-kira benar nggak kalau disiplin itu aturan? Nah, sebelum itu ada langkah awal kita untuk membangun budaya positif, yaitu kita samakan dulu, menyamakan model berpikir kita tentang disiplin. Nah, disiplin itu sendiri lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol.
dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi anak atau menghadapi murid. Maka kita perlu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang disiplin itu sendiri, merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kira-kira apa sih perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, ini pola pikir yang perlu kita ubah. Yang awalnya mungkin pola pikir kita ada di stimulus respon, maka kita akan mengubahnya kepada teori kontrol. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, kalau menurut stimulus respon, kita menganggap bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Nah, namun menurut teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu pastinya berbeda, karena kita membutuhkan sesuatu yang berbeda-beda setiap orang. Nah, itulah pola pikir yang awal yang harus kita ubah, bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kalau menurut stimulus atau pola pikir kita yang dahulu, bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, bahwa sudut pandang kita itu sama menurut kita. Jadi kita menganggap bahwa kalau kita menganggap itu benar, kita inginnya orang juga menganggap itu benar seperti itu. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi pola pikir seperti itu yang harus kita ubah. Karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memandang suatu masalah. Mungkin menurut kita itu iya, karena kebutuhannya berbeda, maka sudut pandangnya juga akan berbeda. Kemudian yang perlu kita ubah itu juga, nah, menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya yang benar yaitu kita berusaha memahami pola pikir mereka. Nah, dari itu mungkin pola pikir kita yang salah setelah kita memahami pola pikir orang lain. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilakukan buruk itu pasti suatu kesalahan. Nah, itu kita ubah menjadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi mungkin kalau kita masukkan ke anak kita, nanti dia melakukan kesalahan atau dia sedang aktif-aktifnya waktu itu. Nah, itu yang harus kita tahu kira-kira apa sih tujuannya dan kenapa dia melakukan yang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya pola pikir yang harus kita ubah. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu yaitu diri kita sendiri. Seperti itu juga dengan anak. Kita tidak bisa mengontrol anak, karena yang bisa mengontrol diri anak yaitu dirinya sendiri. Jadi, bagaimana anak itu bisa mengontrol dengan positif? Pastinya peran itu nanti yaitu membuat anak itu bisa mengontrol dirinya ke hal yang positif. Karena dari yang dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol diri orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian yang perlu kita ubah lagi, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Nah, biasanya kita bila ada masalah, nah, awalnya kita bujuk. Nah, bila bukan kita tidak berhasil, nah biasanya kita ada pemaksaan dengan cara hukuman biasanya, biar anak itu melakukan sesuai apa yang kita lakukan. Nah, pola pikir itu kita ubah, yaitu dengan berkolaborasi dengan anak, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bertanya, jika anak-anak itu membuat kesalahan, kita coba tanya, kita masukkan ke dalam diri mereka. Nah, kira-kira apa sih yang diinginkan anak seperti itu? Nah, kemudian kita akan mengubah dari pola pikir menang kalah pada pola pikir menang-menang. Nah, jadi misalnya anak berbuat salah, nah, itu berarti ada benar, ada salah, ada menang, ada kalah. Jadi bila kita menasihati anak yang salah, maka pasti anak yang salah itu akan menjadi salah, sedangkan yang kita bela menjadi menang. Nah, itu kita ubah menjadi sama-sama. Jadi menenangkan kedua belah pihak. Seperti itu. Nah, itulah langkah awal kita mengubah pola pikir yang tadinya stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, ini tadi. Setelah itu baru kita sudah mengetahui
Bunda-bunda, apa itu makna dari disiplin? Nah, tadi seperti yang kita tahu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib atau aturan. Tertib, teratur, waktu pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kita memberi hukuman biar anak-anak itu disiplin, nah seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini biar anak-anak itu patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kata-kata disiplin kalau anak-anak mendengar membuat anak tidak nyaman, seperti itu. Nah, jadi disiplin itulah yang kita ubah maknanya menjadi disiplin positif, di mana tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman itu salah satu alternatif terakhir dan kalau bisa tidak dilakukan sama sekali. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri kita. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri atau self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi itulah yang ingin kita buat, biar anak kita tidak disiplinkan orang lain, kita buat anak itu bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, itu tadi nanti dengan keyakinan kelas. Bagaimana nanti dengan keyakinan kelas itu akan memunculkan disiplin atau budaya positif yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Di mana disiplin diri dapat membuat seseorang, jadi dengan disiplin diri ini kita menginginkan anak akan dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi anak. Nah, dengan disiplin diri membuat anak akan belajar mengontrol dirinya sendiri dan bagaimana dia dapat menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu kepada hal-hal atau nilai-nilai yang baik. Nah, ini tadi disiplin. Nah, bagaimana anak itu dapat melaksanakan disiplin itu dengan motivasi yang ada. Nah, di sini ada tiga alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu biasanya anak itu misalnya ada peraturan yang kita buat di sekolah. Nah, motivasi anak itu melakukannya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya dia melakukan aturan itu karena dia tidak mau mendapat hukuman. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang kedua, anak-anak itu melaksanakan apa yang kita lakukan biasanya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita contohnya misalnya kita ingin membuat anak itu semangat bernyanyi, biasanya ada iming-iming dulu di awal. Nah, anak bunda, jika anak bunda nanti bernyanyinya semangat, nanti akan bunda kasih bintang. Nah, biasanya itu motivasi yang didapat anak, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sebenarnya motivasi satu dan kedua ini tidak kita inginkan. Jadi yang kita inginkan yaitu yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia melaksanakan apa yang kita katakan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi lebih baik. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada anak, agar anak memiliki motivasi yang ketiga, bukan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan karena mendapatkan hukuman atau karena ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita ingin memotivasi anak, memunculkan motivasi anak itu yaitu motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Iya, dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi motivasi yang kedua itu berasal dari dalam diri dia untuk melaksanakan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, itulah tadi bagaimana kita menciptakan disiplin. Nah, kita ingin disiplin itu berasal motivasinya dari dalam diri dia. Nah, bagaimana caranya
membangun disiplin atau budaya positif itu yang berasal dari motivasi dalam diri anak sendiri, nah yaitu dengan keyakinan kelas. Nah kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya. Ini kegiatan yang telah saya buat di sekolah, yaitu membuat di dalam kelas saya membuat keyakinan kelas. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu untuk memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak agar anak-anak bisa melaksanakan apa yang kita katakan itu berasal dari keinginannya sendiri, sehingga membangun disiplin atau budaya-budaya positif. Nah, awalnya ini nanti kita akan membuat ada dua, yaitu yang pertama kelas impian. Jadi langkah awalnya kita akan menanyakan kelas seperti apa sih yang diinginkan anak-anak. Nah, karena kita berada di lembaga taman kanak-kanak, kalau mungkin anak SD sudah bisa menulis ya bunda-bunda ya. Kemudian apalagi SMP, SMA. Jadi kalau kita bertanya kelasnya inginnya seperti apa sih, anak-anak bisa langsung menuliskan. Tapi karena kita ada di lembaga pendidikan anak usia dini, pastinya ada trik-trik cara-cara agar kita bisa memancing pikiran-pikiran anak untuk terbuka. Nah di sini saya menanyakan awalnya kelas impiannya seperti apa yang diinginkan anak dengan cara, nah saya menyiapkan gambar-gambar, yaitu gambar-gambar yang pastinya ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi dari gambar-gambar ini nanti anak-anak akan memilih kira-kira dia ingin kelasnya seperti apa sih impiannya, dia inginnya seperti apa. Nah jadi langkah awalnya kita menanyakan dulu kelas impiannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah dengan cara, karena kita di lembaga usia dini, nah kita siapkan gambar-gambar, jadi tidak hanya yang positif, ada juga yang negatif, biar anak-anak bisa memilih antara yang baik atau buruk. Nah setelah kita menanyakan impiannya, baru kita menanyakan keyakinan kelas atau janji kelas. Jadi untuk kelas impian yang sudah diinginkan anak-anak, ini yang pertama kelasnya ingin penuh bunga. Jadi kita tanyakan, kalau kelasnya ingin penuh bunga, keyakinan kelas apa yang harus dilakukan atau janji kelas apa yang harus dilakukan anak. Nah, di sini keyakinan kelas atau janji kelasnya anak akan menyiram bunga katanya. Jadi dengan janji kelas akan menyiram bunga setiap hari, maka kelas impiannya akan tercapai, sehingga bunga akan tumbuh subur. Nah kemudian kelas impiannya juga ada ingin kelasnya selalu bahagia dan sehat. Nah maka kita sebagai guru akan bertanya kira-kira agar kelas kita bahagia, sehat, apa yang harus kita lakukan. Nah anak-anak bisa menjawab dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan. Nah dari keyakinan kelas itu akan muncul budaya-budaya positif seperti setiap datang ke sekolah, anak akan menyiram bunga setiap pagi. Kemudian akan selalu memakai masker ke sekolah dan juga mencuci tangan. Nah itu jika dilakukan setiap hari akan memunculkan kebiasaan atau budaya-budaya positif pada diri anak yang munculnya dari dalam diri. Karena anak sendiri yang berpikir kira-kira kalau dia ingin kelasnya seperti itu, apa yang harus dilakukannya. Jadi dari sana kita akan memunculkan motivasi di dalam diri anak, yang mana apa yang dilakukannya itu berasal dari keinginannya sendiri. Nah, saya akan menampilkan kegiatan saya dan anak-anak dalam menentukan keyakinan kelas.
ini merupakan video saat saya dan anak-anak membuat kelas impian dan keyakinan kelas.
bagaimana untuk mencapai kelas impiannya? Dengan yang namanya keyakinan kelas. Apa sayang? Keyakinan kelas. Atau janji kelas. Apa Alan Zahira? Janji kelas. Teman-teman, tadi katanya iya kelasnya mau rapi. Zahira rapi tidak? Rapi tidak? Coba ucapkan astagfirullah untuk Zahira. Nah, itu dia. Kalau untuk mencapai kelas impian, kelasnya berhubungan, kelasnya bersih, rapi, sehat dan bahagia, bagaimana caranya? Apa boleh ditanya? Apa janji kelasnya? Apa keyakinan kelasnya? Iya, bagaimana dia bersih kelasnya, Zahira? Ya,
Nah, jadi dari keyakinan kelas tadi, harapan kita akan bisa membangun disiplin atau budaya positif yang motivasi anak-anak melakukannya itu karena dari dalam dirinya. Nah, itu tadi mengapa kita perlunya membuat keyakinan kelas, di mana suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Di sini yaitu memotivasi anak dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kalau yang keyakinan kelas kan peraturan yang dibuat oleh diri anak sendiri, jadi dia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya bersama-sama dengan teman-temannya. Iya benar, tidak terpaksa jadinya, karena mereka sendiri yang mengucapkan dan akan melaksanakannya. Nah, pastinya tidak mudah ya mudah-mudahan setelah kita membuat keyakinan kelas. Nah, pastinya kita inginnya anak melaksanakannya. Namun tidak semua sesuatu itu sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya ada pelanggaran atau sesuatu yang telah kita tentukan, yang telah kita sepakati. Ada beberapa anak yang tidak melakukannya, biasanya kita sebut pelanggaran. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan jika hal negatif itu terjadi? Apa yang kita inginkan tidak tercapai di beberapa anak. Nah, biasanya kalau dulu kita memberi hukuman. Nah, apakah tepat memberi hukuman? Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kira-kira budak-budak ada yang tahu nggak perbedaan dari hukuman atau konsekuensi? Apakah sama antara hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut budak kira-kira sama nggak? Hukuman atau konsekuensi, atau bahasanya ada yang berbeda? Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi atau sanksi. Oke, menurut Buddha ini katanya kalau konsekuensi itu sesuatu, misalnya kesepakatan ya, dalam hukuman yang sudah disepakati. Nah, oke. Nah, hampir benar ya Bu. Kalau hukuman tadi tidak benar bahwa yang memberikan hukuman itu yang membuat aturan. Nah, konsekuensi itu seperti ini Bunda. Kalau hukuman itu biasanya misalnya anak menumpahkan air. Nah, kalau hukuman kita memberikan hukuman atau sanksi itu yang tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Misalnya kita suruh anak berdiri di depan kelas. Nah, itu namanya hukuman karena tidak sesuai dengan apa kesalahan yang dilakukan anak. Sedangkan konsekuensi, misalnya anak menumpahkan air, maka konsekuensinya apa Bunda? Ya, mengusel lantai atau membersihkan atau mengelap air yang telah ditumpahkannya. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, itu perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Sedangkan konsekuensi itu apa yang dilakukan anak. Nah, sanksinya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Jadi itu cara-cara menanggulangi pelanggaran yang dilakukan. Ada hukuman, ada juga sanksi atau restitusi di sini Bunda. Jadi selain kita melakukan sanksi, ada juga cara untuk menanggulangi dari pelanggaran yang dilakukan anak dengan restitusi. Nah, kalau di sini kita lihat perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang kita berikan kepada anak, yaitu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, seperti tadi misalnya menumpahkan air, berarti dia harus melangkah lagi. Sedangkan restitusi itu kita memberikan pilihan. Jadi kita bertanya kepada anak sebelum kita menyuruh pel seperti itu.
Jadi dari dalam diri anak kita bertanya, kira-kira kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan anak? Nah seperti itu, kita memberi pilihan kepada anak. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, jadi dia akan selalu ingat dengan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Karena tadi dia bersifat menakutkan bagi anak kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi sama tidak nyaman bagi anak, tapi dalam jangka pendek. Karena yang seperti kita lakukan tadi berarti namanya tanggung jawab yang kita berikan. Sedangkan restitusi itu akan menguatkan diri anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi itu berarti ada pesan-pesan yang kita sampaikan sehingga dari menempel tadi akan memberikan penguatan bagi anak. Nah, pelanggaran tadi seperti yang di awal pasti sesuatu kesalahan itu dilakukan anak pasti ada tujuannya. Nah, ini salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan anak itu, nah ini yang ingin dicapainya. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh kasusnya misalnya anak di kelas yang suka meminta makanan temannya. Nah biasanya itu motivasinya karena dia ingin bertahan hidup. Mungkin kita bisa lihat setiap harinya kita tanya. Nah maksudnya bertahan hidup di sini bukan biar hidup ya beda ya. Kalau dia tidak kan jadinya dia mati, bukan seperti itu ya beda ya. Jadi maksudnya kebutuhan bertahan hidup ini, jadi orang tuanya memberikan makanan yang setiap harinya tidak berbeda-beda, itu saja. Nah namanya kita kalau makannya itu terus pasti bosan, apalagi anak, dan melihat teman-temannya makanannya beragam. Nah itu kebutuhan bertahan hidup ya beda ya. Iya, tidak merdeka ya beda ya. Nah kemudian hal lainnya 5 kebutuhan yang selanjutnya yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah biasanya ini kesalahan yang sering dilakukan anak yaitu anak yang terlalu aktif ya beda ya, terlalu aktif. Nah itu karena dia butuh cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan seperti itu. Nah kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah di sini kita bisa memberikan solusi nanti juga. Biar kebutuhan pengakuan atas kemampuan, misalnya ini kasusnya anak berantem dengan temannya ya beda. Nah dia ingin berpuasa, biasanya mau bermainan gitu juga. Nah kemudian kebebasan. Nah ini biasanya misalnya dalam kegiatan ada anak yang lesu. Nah berarti dia tidak bebas atau kegiatan yang kita lakukan itu tidak beragam. Kemudian juga sama dengan kesenangan. Nah biasanya itu dalam proses pembelajaran kesenangannya tidak didapatkan karena apa yang kegiatan yang kita berikan itu tidak menyenangkan. Nah ini triknya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Nah contohnya kebutuhan kekuasaan. Nah kita sebagai guru dapat melibatkan anak. Nah misalnya seperti menjadi leader ya beda ya. Nah seperti kita buat menjadi leader satu hari. Nah itu kan membuat jiwa kepemimpinannya, dia merasa menjadi pemimpin satu hari itu. Nah itu akan membuat kita kebutuhan kekuasaan anak itu tercapai. Jadi tidak menjadi hal yang negatif tapi positif, dengan cara kita membuat anak itu sebagai pemimpin di dalam satu hari. Nah kemudian misalnya kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Nah yang bisa kita lakukan sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan anak dengan menciptakan kepercayaan atau kedekatan dengan anak, sehingga kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang itu terpenuhi. Nah, kemudian misalnya kurangnya kebutuhan dalam kesenangan dan kebebasan. Seperti tadi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, maka harusnya merancang
pembelajaran yang menarik, yang beragam, sehingga memacu semangat anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi dia bisa bebas menentukan pilihan permainan apa yang ingin dilakukan. Nah itu tadi beberapa trik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, atau memenuhi kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Nah, jika tadi hal yang tidak kita inginkan yaitu pelanggaran itu terjadi, maka pastinya peran guru sangat penting. Nah di sini peran guru akan mengambil posisi kontrolnya sebagai apa sih yang baik bagi anak. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum. Nah jadi misalnya di sini berarti guru itu sebagai penghukum. Jika anak melakukan kesalahan, maka gurunya akan memberi hukuman. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya ini wejangan biasanya. Kalau anak melakukan kesalahan, biasanya ada wejangan atau kadang kalau bundanya lagi tidak mood atau kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Bunda capek loh, kalau anaknya tidak mau dengar, biasanya kata-kata seperti itu yang memancing anak untuk dia merasa bersalah, memancing anak untuk merasa bersalah pada dirinya sendiri karena melakukan kesalahan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga posisinya yaitu teman. Nah, kekurangan dari posisi teman ini biasanya anak menjadi ketergantungan kepada kita. Nah, kemudian ada posisi yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Jadi hanya melihat ya. Nah, biasanya ini mungkin dalam kelas itu seperti yang sering kita lihat yaitu ada 2 guru yang satu pendamping. Nah, biasanya itu seringnya di pendamping ya. Dan yang terakhir ada posisi kontrol yang paling baik yaitu manajer. Nah, jadi tujuan akhir kita yaitu kita inginnya di posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri nantinya dengan kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini anak akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan juga aman bagi anak. Nah, kira-kira seperti apa sih untuk menjadikan anak pribadi yang mandiri dengan posisi kita sebagai manajer? Nah, ini dia Bunda. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama. Nah, sama seperti tadi keyakinan kelas. Nah, kita tidak membuat keyakinan kelas atau jadi roti itu sendiri, tapi kita melibatkan anak di sana. Nah, kemudian tugas manajer di sini yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi misalnya anak-anak membuat kesalahan, kita tanya lagi kepada anak, kira-kira ini yang dilakukannya benar atau salah? Kalau salah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Nah, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi kita tanya kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah anak perbuat. Di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi untuk kita bertanya ini artinya kita sudah dekat dengan anak, sehingga anak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Karena posisi kita bisa menjadi teman juga selain manajer. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, yang tadi sudah restitusi itu sesuatu yang lebih dari konsekuensi. Jadi selain memberikan konsekuensi, anak akan mendapatkan pelajaran. Nah, maka perlu adanya restitusi saat anak-anak melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, di posisi manajer ini kita akan mengajak anak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan orang lain. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kira-kira kenapa sih
Nah, jadi kita akan tahu anak-anak itu inginnya apa. Dengan cara dengan yang tadi, berkolaborasi dengan anak, dengan posisi guru yang juga menjadi manajer. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Nah, ini tadi perbedaannya mudah. Kalau kita menjadi penghukum, kemudian atau membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau manajer. Nah, kalau penghukum, nah di sini biasanya guru itu akan menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir biasanya. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru di sini berceramah, memberikan wejangan. Sedangkan kalau sebagai teman, nah di sini guru akan membuatkan alasan-alasan. Misalnya jika melakukan kesalahan, nah guru akan alasannya ini, alasannya itu, seperti itu. Nah sedangkan pemantau, dia akan mengukur kesalahan anak. Sedangkan sebagai manajer, anak di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan yang telah diperbuat anak untuk membuat anak itu mengetahui kesalahan yang telah dia perbuat dan mencari solusi bagaimana kesalahan itu bisa diperbaiki. Nah di sini kalau kita jadi penghukum, kalau kita sebagai penghukum, maka hasilnya akan membuat anak memberontak, kemudian bisa jadi berdendam dan menyalahkan orang lain. Misalnya dia lagi berantem dengan temannya, berarti nanti dia akan dendam kepada temannya kalau dia dihukum seperti itu. Nah, kalau sebagai orang yang merasa bersalah, nah maka hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal, atau dalam hal lain dia bisa berbohong atas perilaku yang dia lakukan. Nah, misalkan kita sebagai teman, seperti tadi, anak akan ketergantungan kepada kita. Dan sedangkan pemantau hasilnya, nah menyesuaikan bila diawasi. Jadi bisa kalau kita lihat anak-anak itu akan berperilaku baik, tapi bisa kemungkinan kalau tidak kita awasi. Nah, di sini kalau kita sebagai manajer, maka itu akan menguatkan watak atau karakter anak. Jadi posisi yang bagus yang harus kita ambil yaitu sebagai manajer, karena hasilnya juga akan baik, yaitu akan membuat anak wataknya lebih kuat lagi dengan solusi yang telah kita berikan. Nah, kita sudah bercerita tentang restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi itu, Bunda? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan itu kita lakukan dari langsung bertanya kepada anak kesalahan yang mereka telah perbuat dan bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dari situ nanti akan masukkan watak yang baru, watak perbaikan yang baru yang lebih kuat pada diri anak. Nah, kemudian restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan murid untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, restitusi di sini untuk membuat anak memiliki yang tadi di awal, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi, Bunda, kenapa baik untuk kita lakukan. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu anak akan belajar. Kemudian restitusi itu akan memperbaiki hubungan antara dia dan temannya.
Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya konsekuensi yang kita berikan itu kita tanyakan, anak maunya seperti apa. Jadi di situ restitusi itu bukan tawaran, bukan kita yang memberikan hukuman, tapi anak yang berpikir sendiri. Kira-kira kalau kesalahannya dibuatnya itu penyelesaiannya seperti apa. Kemudian restitusi itu akan menuntut untuk melihat ke dalam diri dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa sih dia melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian restitusi ini adalah yang paling baik karena bisa membuat anak untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi ini akan menguatkan karakter anak. Kemudian fokusnya pada solusi. Nah, kemudian restitusi ini akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena setelah masalah selesai, maka dia akan kembali lagi bermain atau berteman dengan temannya. Nah, ada rencana melakukan restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, langkah awalnya kita menstabilkan dulu identitas anak. Nah, misalnya anak berbuat kesalahan, kita katakan dulu bahwa biasa berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Jadi kita stabilkan dulu. Nah, kemudian jika kita sudah menstabilkan identitas anak dengan tidak membuat anak menjadi salah satu orang yang salah, nah kemudian baru kita validasi tindakan yang salah pada diri anak. Jadi kita tanyakan apa yang telah dia berbuat, apakah itu salah atau benar, kita tanyakan. Nah, di situ kita memvalidasi tindakan yang salah dengan pertanyaan. Nah, pasti anak punya alasan. Nah, kira-kira apa alasannya melakukan kesalahan tersebut? Kemudian kita tanya lagi, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang anak itu inginkan? Nah, di situ kita melakukan validasi tindakan. Kita tanyakan apakah kesalahan yang sudah diperbuat oleh anak kita. Nah, setelah itu baru kita tanyakan keyakinan apa yang telah dia lakukan atau yang telah dia perbuat, apa yang keyakinan yang tidak dia lakukan. Nah, itulah cara-cara kita melakukan restitusi. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang telah dibuat oleh anak. Nah, dari situ kita akan menanggulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuat anak agar tidak melakukan kesalahan itu kembali di kemudian hari. Dan hingga setelahnya anak akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati, tidak melanggar lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di awal tadi. Jadi itulah tadi kegiatan atau yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Awalnya yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Jadi dengan keyakinan kelas itu harapan kita akan memunculkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, jika keyakinan kelas itu tidak tercapai atau ada beberapa yang tidak tercapai, nah kita harusnya bisa mengambil posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer dengan melaksanakan restitusi sehingga kesalahan yang dilakukan anak tidak berkelanjutan, sehingga dia bisa kembali ke perilaku yang positif kembali, yaitu dengan melaksanakan budaya-budaya positif, yaitu dengan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita tetapkan bersama-sama dengan anak, yang dimana keyakinan kelas itu dilakukan dengan motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak kita. Jadi itu tadi mudah-mudahan sosialisasi tentang budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita di sekolah. Baik, terima kasih Bunda. Semoga Bunda dapat menerapkan atau membuat keyakinan kelas masing-masing di dalam kelasnya dan juga dapat menerapkannya
sehingga nanti akan memunculkan budaya-budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Baiklah, saya akhiri. Apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.